yang nggak setuju ya, itu monggo saja ya. Banyak yang nggak setuju. Iya, jadi untuk mensubsidi jamaah yang berangkat sekian persen, lalu untuk jamaah tunda dan juga sedikit paling kecil porsinya untuk operasional pengelolaan dana haji. Nah, biasanya setiap tahunnya penerimaan manfaat terbesar adalah jemaah berangkat. Untuk tahun kemarin. Kembali dikasih paham, dan pemirsa, di segmen ini kita mau bahas soal diantaranya uang hasil investasi ya Prof ya. Ini akan didistribusikan kemana saja, untuk siapa saja, dan berapa porsi yang kembali langsung ke kantong yang jemaah begitu. Ya, dana haji yang tadi jumlahnya 181 triliun tadi, isinya itu adalah satu, setoran jamaah yang 25 juta. Iya. Oke, kemudian yang kedua nilai manfaat yang dihasilkan dari 25 juta tadi. Dan yang ketiga memang ada sedikit dana DAU sekitar 3,9 triliun. Itu dana abadi umat, ini sisa efisiensi penyelenggaraan ibadah haji pada masa lalu. Ini agak beda tugasnya, spesifik ya. Nah, setiap tahun di tahun 2024 lah ya terakhir kita, karena yang 2025 kita belum melampirkan secara audit, kita menghasilkan di 6,89% yield atau di 12,9 triliun nilai manfaat. Nah, 12,9 triliunnya manfaat itu digunakan untuk apa saja? Pertama, untuk memberikan tambahan yang bisa disebut subsidi, meskipun nanti term subsidi ini banyak yang nggak setuju ya, itu monggo saja ya. Banyak yang nggak setuju. Iya, jadi untuk mensubsidi jamaah yang berangkat sekian persen, lalu untuk jamaah tunda dan juga sedikit paling kecil porsinya untuk operasional pengelolaan dana haji. Nah, biasanya setiap tahunnya penerimaan manfaat terbesar adalah jemaah berangkat. Untuk tahun kemarin gitu di 2025 memang diputuskan 2026 diputuskan untuk komposisi 38% itu adalah nilai manfaat, 62% itu untuk 62% dari biaya jemaah. Nah, 38% itu sebesar 33 juta. Bervariasi di antara satu lokasi dengan lokasi yang lain berbeda sesuai dengan masa tunggunya pada waktu itu. Didistribusikan kepada 221.000 jemaah yang berangkat. Dan sekitar 4,4 triliun ya, itu diputuskan untuk didistribusikan ke jamaah tunggu yang jumlahnya tentu lebih besar. Nah, kalau ditanyakan bagaimana mekanisme ini bisa berlaku dan terjadi, itu sebuah proses yang panjang dan selalu ditetapkan bersama-sama pemerintah dan juga DPR, karena ini secara undang-undang, amanat undang-undang, subject to be approved oleh legislatif. Tidak ANSI kita yang menentukan. Ya. Kemenak dulu sebelumnya ataupun Kemenhaj mengajukan biaya penyelenggaraan ibadah haji, komposisinya berapa dibahas. Wah, mungkin bisa seminggu, 2 minggu, sebulan ya, bersama dengan DPR untuk memastikan berapa yang diterima oleh jemaah berangkat. Tapi ini sudah bisa menjamin belum bahwa tidak akan ada ketimpangan antara jemaah yang berangkat sama jemaah tunggu gitu, Prof? Ini jawaban yang sulit sesungguhnya gitu. Apakah mekanisme yang selama ini sudah berlangsung dapat diasumsikan punya perspektif berkeadilan bagi seluruh jamaah, satu sisi. Di sisi lain, apakah dengan cara memberikan atau membelanjakan nilai manfaat yang berlebih kepada atau lebih banyak kepada jemaah yang berangkat ketimbang jemaah yang tunggu, itu match dengan pengertian istitoah atau bahwa berangkat jemaah haji itu adalah mampu. Nah, kita tentu meminta
fatwa ya kepada MUI, DSN, Dewan Syariah Nasional untuk meyakinkan bagaimana distribusi keadilan ini yang lebih bagus, yang lebih tepat gitu ya. Kemudian kita juga mendiskusikannya dengan legislatif ya, dengan kementerian, bagaimana hal ini bisa diberlakukan secara lebih adil bagi seluruh jamaah. Sementara ini yang didiskusikan itu memang berkala, berlaku secara berkala. Kalau kemarin komposisinya mendekati angka 60-40, ya, berharapnya nanti 70-30 gitu. Kalau jemaah haji yang berangkat, tapi tetap diskusinya menjadi panjang. Kenapa? Kalau jemaah haji yang berangkat diberikan lebih kecil dari tahun sebelumnya, satu sisi punya arti jamaah tunggu menerima lebih banyak. Nanti nggak adil juga dong. Tapi bagi jamaah yang berangkat, satu sisi seperti jadi kenaikan pelunasannya atau kenaikan BPIH. Nah ini yang memang perlu disosialisasikan lebih banyak lagi. Tapi bahwa nilai manfaat itu milik jamaah secara bersama itu ya. Itu ya. Nanti terus akan ada komunikasi berkelanjutan. Betul, ya. ada komunikasi berkelanjutan. Mungkin seiring dengan learning curve ya negara ini mengembangkan infrastruktur perhajiannya. Saya pikir nanti lambat laun akan ketemu distribusi keadilannya. Mantap. Prof, rasio ideal antara biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar jemaah dan subsidi dari nilai manfaat agar dana haji sehat dalam jangka yang panjang. Ini berarti perspektif BPKH ya. Ya, kalau BPKH dalam hal mengupayakan teknis ke depan untuk lebih sustainable, kita berharap dapat diberlakukan secara gradual menurun. Artinya yang berangkat itu secara gradual nanti menerimanya setiap tahun menurun dari komposisi sekitar 40% nanti turun ke 35%, turun ke 30%. Komposisi ideal ada di komposisi 70/30. Sisanya nanti diberikan kepada jamaah yang tunggu. Nah, kalau itu diberlakukan secara baik, berkala, kemungkinan akan lebih menjaga sustainabilitas dana haji. Gitu. Itu yang kita inginkan. Tapi apakah itu kemudian bisa diterima ya oleh semuanya, itu mungkin subject to be discussed ya oleh kita semua, meyakinkan kepada kepentingan setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji. Disebutkan lagi Prof, pihak-pihak terkait gitu yang harus membuka ruang untuk komunikasi dalam bersama. hal ini tentu ada Kementerian Haji dan Umroh, ada DPR dalam hal ini Komisi 8, ada BPKH, kita siap memberikan kajian-kajian terkait dengan hal tersebut untuk sedikit memberikan pertimbangan. Jangan sampai terjadi asymmetrical point of importance. Artinya apa? Yang sono pengennya begini, yang begini pengennya begono. Nah, kira-kira gitu. Ini jangan sampai terjadi nih, asymmetrical point of importance. Kita tahu nih, jamaah pasti pengennya cost-nya reduce, biayanya turun. Tapi pengen layanannya juga baik, gitu. Kita dalam konteksnya nggak mungkin juga menemukan layanan yang mungkin sempurna dengan harga yang murah. Nah ini yang harus kita diskusikan bersama. Keseimbangannya nanti ketemu lah. Itu masyarakat juga sepertinya perlu ada ceramah khusus ya mengenai hal ini ya. Tidak ada yang sempurna ya Prof. Bisa. Strategi BPKH menyiasati terus melonjaknya biaya layanan akomodasi dari pemerintahan Arab Saudi, Prof. Silakan. Tadi harapannya dalam bahasa simpelnya bisa terjadi pelan-pelan, mungkin 30% saja dari kebutuhan, bisa terjadi shifting dari procurement ke investment. Yang biasanya dulu kita pengadaan hotel, itu biasanya tiap tahun berubah-ubah dan negotiation based. Semua ditentukan berdasarkan sistem negosiasi, bidding dan seterusnya. Kalau bisa, ada beberapa lokasi gitu yang memang sudah setiap tahun kita sewa, kita bisa pakai, bisa kita lakukan untuk multi-years penyewaannya. Atau bahkan pada lokasi-lokasi yang dibenarkan secara ketentuan hukum, itu bisa dibeli dan digunakan khusus untuk jemaah haji Indonesia. Jadi nggak hanya
tahun itu, tapi untuk tahun-tahun berikutnya Iya, gitu ya. harapannya begini. Ini kan kayak semacam event organizer ya. Setiap tahun terbesar di dunia ini. Lokasinya itu aja. Dan harus dipahami bahwa supply-nya terbatas. Karena kita ngomong sejumlah area di Mekah dan di Madinah. Dari seluruh dunia. Tidak seluruh kota. Seluruh dunia masuk. Maka demand-nya kemungkinan naik sesuai dengan strategic vision. Yang boleh jadi kenaikannya tidak diiringi oleh ketersediaan supply baik hotel itu. Maka sampai kapanpun hotel di kedua Mekah dan Madinah ini dipastikan punya harga yang naik, punya daya tawar yang tinggi. Betul. Karena si musim haji datang setiap tahun. Nah, oleh sebab itu yang sudah dapat, yang sudah terbiasa kita pakai, kita gunakan, kita berharap instrumen investasi yang masuk. Gitu. Ini konteksnya adalah price control pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah jadi milik kita, sudah disewa multi years, maka otomatis pengelolaannya atau mendeliver pada saat operasionalnya dipastikan oleh orang Indonesia itu sendiri. Kan harapannya begitu. Menjanjikan satu layanan di Arab Saudi, ultimate-nya menurut saya adalah dideliver langsung oleh orang Indonesia itu sendiri. Berarti nah itu nanti akan dicoba. Dan itu salah satu teknisnya adalah masuknya instrumen keuangan atau investasi. Nanti kita masih akan membahasnya, Prof. Untuk itu tetaplah bersama kami, pemirsa di Kasih Paham. Prof. Arief akan terus menjelaskan kepada Anda agar tidak memiliki rasa cemas atau khawatir terkait dana tunggu jemaah haji. Kami akan kembali sesaat lagi.